lebih fokus dalam mengejar akhirat. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Karena urusan dunia pada umumnya siapapun bisa meraihnya meskipun tidak harus bergelut secara fokus dalam urusan dunia. Episode Jejak Alumni kali ini kita kembali berkesempatan untuk mengunjungi salah satu alumni Al-Furqan Al-Islami. Beliau adalah Al-Ustadz Abu Muhammad. Saat ini, beliau membina Rumah Tahfiz Fastabikul Khairat dan SD Al-Qudwah Bantul, Yogyakarta. Kita yang sudah tua biasanya pengen balik menjadi muda lagi, karena kalau sudah tua kesempatan belajar akan semakin menyempit karena banyaknya urusan. Sosok beliau yang sangat santun, bersahaja, dan sangat murah senyum membuat kami sangat terkesan. Beliau juga sempat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun karena semangat beliau untuk mondok saat itu sangat tinggi dan beliau diberikan izin oleh orang tua untuk keluar dari perguruan tinggi dan masuk pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami. Berlokasi di lingkungan dengan pondok pesantren Syekh Jamilur Rahman As-Salafi membuat tempat ini semakin strategis dan bernuansa Islami. Beliau juga adalah salah satu alumni Al-Furqan Al-Islami angkatan tahun 1993 yang mengawali dalam program Daurah Bahasa Arab. Lebih fokus dalam mengejar akhirat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di program Al-Furqan TV Jejak Alumni Al-Furqan Al-Islami Gresik. Kali ini Alhamdulillah perjalanan dari Gresik Sidayu menuju Yogyakarta, kita bertemu dengan Al-Ustadz Abu Muhammad. Beliau salah satu alumni Al-Furqan tahun 1993, Insya Allah ya. Saat ini beliau sebagai pembina di Rumah Tahfiz Fastabikul Khairat dan SD Al-Qudwah Bantul, yang mana saat ini kita berada di lokasi SD Al-Qudwah Bantul. Masya Allah, seperti biasanya hari ini kita akan berbagi kisah, berbagi cerita perjalanan beliau saat itu yang menjadi seorang santri di Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik. Apa-apa yang beliau rasakan, pengalaman-pengalaman apa yang menarik yang beliau hadapi dulunya, kita akan berbagi cerita di sini. Sebelumnya kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, kita mulai Ustaz. Jadi Alhamdulillah tadi sedikit berbincang dengan Ustaz bahwasanya sebelum beliau menjadi santri di Al-Furqan, beliau juga sempat mengikuti daurah. Jadi awal mula beliau mengenal Al-Furqan itu mungkin dari daurah bahasa Arab yang diselenggarakan oleh Al-Furqan saat itu. Nah, mulai dari situlah beliau mulai menjadi santri di Al-Furqan Al-Islami. Tentunya kita bisa berbagi Ustadz, mengapa Ustadz bisa berlabuh di Al-Furqan dan perjalanan Ustadz Abu Muhammad dulu hingga bisa sampai ke Al-Furqan Ustaz. Ada Ustaz. Jadi gini, dulu ketika itu saya masih kuliah di Jogja. Oh, Masya Allah. Kemudian teman-teman mengadakan acara daurah liburan semester ganjil, mengundang ustadz-ustadz dari berbagai tempat, termasuk Ustadz Al-Nur Rafiq Gufron diundang sebagai pemateri di daurah tersebut. Nah, dari situlah kemudian kita, karena biasanya hidup dengan pelajaran-pelajaran yang urusan dunia, ya, betul, sehingga sangat tertarik dengan pelajaran agama, terus pengen mendalami. Nah, pada liburan akhir tahun ada acara daurah bahasa Arab di Al-Furqan. Atas ajakan teman saya kuliah, saya diajak di liburan akhir tahun itu untuk ikut daurah bahasa Arab selama sekitar 2 bulan di sana. Ya. Nah, dari situlah
kok saya semakin tertarik untuk Masya Allah. mendalami ilmu agama yang selama ini sudah begitu lama kita tinggalkan gitu. Masya Allah. Jadi berangkat dari daurah bahasa Ya, Arab daurah itu bahasa Ustaz Arab ya? itulah kemudian begitu selesai daurah saya, karena di daurah masih banyak hal-hal dalam bahasa Arab itu Benar. yang belum kita Iya, pahami iya, secara iya, mendalam. Akhirnya saya tertarik untuk lebih mendalami lagi, melanjutkan di pondok gitu biar lebih paham terhadap bahasa Arabnya. Dulu Ustadz kan berstatus sebagai mahasiswa, sehingga Ustadz memutuskan untuk nyantri di pondok. Bagaimana dulu tanggapan orang tua Ustadz? Kalau orang tua alhamdulillah karena beliau juga suka dengan agama sehingga ketika saya minta izin untuk pindah ke pondok ya dengan senang hati beliau mengizinkan saya untuk pindah ke pondok gitu. Jadi nggak ada kendala sama orang tua gitu. Berarti dari Jambi Ustadz ke Jogja? Oh gitu? Ya, saya kecilnya di Jambi, kemudian ketika usia sekolah saya ikut nenek di Madiun, kemudian dari MI, kemudian SMP, SMA di Madiun, kemudian kuliah di sini di Jogja sini. Di mana di Jogja dulu Ustaz? Di UGM. UGM, Masya Allah. Berarti sempat sampai selesai nggak di UGM dulu Ustaz? Ya, karena pindah ke Mondok pondok gitu ya? jadinya nggak selesai. Oh, Masya Allah. Begitu semangat Ustaz ya. Jadi sampai dulu, mungkin zaman dulu itu UGM tuh, ya nggak tahu kalau zaman sekarang tuh kan orang berebut ya untuk masuk jadi UGM. Mungkin dulu saat itu juga, saat kita punya kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi yang istilahnya bonafit lah ya. Terus kita menjadi seorang santri itu rasanya pilihan yang berat ya Ustaz ya. Ambil apa dulu Ustaz tempat di UGM Ustaz? Ambil pertanian. Pertanian. Ya. Insya Allah. Sehingga Ustaz memutuskan untuk berhenti dan lanjut di Al-Furqan. Ya. Oke, balik lagi ke Al-Furqan Ustaz ya. Ada nggak sih Ustaz kesan-kesan yang menarik selama Ustaz nyantri di Al-Furqan Ustaz? Dari mulai awal bagaimana perjuangan Ustadz bisa menjadi santri, perjuangan menjadi seorang saat itu menjajaki seorang pelajar di sana dan sebagainya nih Ustadz. Kesan yang sangat menarik karena kita sedang dalam kondisi haus terhadap ilmu agama. Benar, ketika di sana dapat ilmu agama ya suatu hal yang sangat menyenangkan. Meskipun situasi alam jelas jauh berbeda antara sini dengan di sana gitu. Tapi karena terhibur dengan adanya siraman-siraman rohani yang disampaikan oleh para ustadz di sana, terutama Ustadz Anur Rafiq Gufron yang begitu berkesan ketika menyampaikan materi, ketika mengajar itu sehingga kita ya merasa senang aja di sana. Benar. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa, bukan zikrul dunia. Zikrullah di mana tempat kita, bahkan asal kita tidak boleh lepas daripada zikir. Fadzkurullah dzikron kasir. Keluar masuk masjid, keluar masuk WC, keluar masuk rumah, di jalan menghadapi orang yang menakutkan. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hilang gemetar itu. Tangan tidak akan dingin. Kunci kemenangan ikhwan, obat yang mengalahkan obat duniawi. Faidah khasalalaka ma yasurruka. Apabila kamu memperoleh apa yang menggembirakan kamu, faqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji hanya miliknya Allah Ta'ala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kami ini, sempurnalah kebaikan-kebaikan ini. Apa yang paling berkesan dari Ustadz Aun Ustadz? Yang Ustadz masih ingat mungkin? Pesan-pesan beliau atau nasihat-nasihat beliau? Secara umum beliau kan seperti menanamkan kepada kita untuk lebih fokus dalam mengejar akhirat. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Karena urusan dunia pada umumnya siapapun bisa meraihnya, meskipun tidak harus bergelut secara fokus dalam urusan dunia. Itu yang membuat saya terkesan kepada beliau. Dan terutama ketika ngajar bahasa Arab itu kan begitu pandainya beliau untuk menyampaikan materi bahasa Arab. Itu yang membuat saya terkesan. Tapi jadikanlah usaha kita ini murni untuk akhirat kita. Walaupun kita mendapatkan sesuatu yang itu cukup untuk diri kita, insya Allah dengan yaitu ingat kita tentang masalah pahala surga, inilah yang menjadi semangat kita untuk berjuang.
begitu semangat ya Ustadz ya dulu Ustadz dengan teman-teman di zaman seperti itu untuk menjadi seorang santri bahasa Arab. Mungkin tidak jarang sekali orang terfikir sampai ke situ Ustadz ya. Mungkin ini namanya hidayah insyaallah Ustadz ya. Semoga ya kita juga disapa dengan hidayah tersebut dan istiqomah sampai akhir hayat insyaallah Ustadz ya. Dan sekarang ini kan gini Ustadz, berbeda jauh pastinya kondisi Ustadz di tahun 93 dengan sekarang yang sudah 2021 gitu kan Ustadz ya, Masya Allah. Mungkin sedikit cerita Ustadz, bagaimana sih dulu itu mungkin Ustadz sulit untuk mendapatkan air minum, atau mungkin bisa mendapat minum, cuman ada sesuatu yang harus diusahakan dulu. Beda dengan zaman sekarang yang semua terfasilitasi dengan dispenser dan sebagainya nih Ustadz. Ustadz, ada yang berkesan. Kalau di zaman saya dulu tentunya jauh berbeda dengan sekarang. Ustadz, ya Allah. Ketika itu kami sebagai santri harus masak sendiri-sendiri. Masya Allah, ya benar-benar. Jadi di waktu Belanja pagi sendiri, mau berangkat sekolah harus masak dulu. Nanti siang hari harus masak lagi, malam hari juga harus masak lagi karena belum disediakan tenaga untuk masak. Benar. Kemudian juga yang paling ya mungkin suatu yang nggak menyenangkan di sana tadi minumnya itu. Ya. Air minum diambil dari telaga. Dan telaga itu kan yang ambil orang banyak. Orang banyak. Apalagi nanti ketika di musim kemarau itu kan sudah mendekati dasar. Iya, nah, kadang bercampur dengan dasar-dasarnya ikut. Jadi ketika minum itu kesannya ada rasa mengandung lumpur gitu. Benar, tapi ya seneng-seneng aja meskipun kayak gitu. Jadi cukup sedikit istilahnya dulu mungkin Ustadz yang zaman kuliah ya, zaman masih di kuliah, terus masuk ke pondok itu yang fasilitasnya mungkin berbeda jauh gitu, agak sedikit kaget nggak dulu Ustadz? Kalau saya sih nggak kaget karena memang dulu pernah ketika hidup sama nenek itu situasinya ya nggak jauh beda seperti itu. Jadi sudah biasalah ngadepin kehidupan di pondok. Meskipun dengan waktu kuliah sama di sana jelas beda. Kalau kuliah kan tinggal beli, belanja, makan udah jadi siap ke warung gitu. Kalau di sana ya tadi harus bersusah payah untuk masak dulu. Benar. Dan setelah Ustadz lulus dari Al-Furqon, perjalanan apa yang Ustadz jalani hingga sampai alhamdulillah Masya Allah Ustadz saat ini membina rumah tahfiz Fastabiqul Khairat dan juga SD Al-Quduwah di Bantul Ustadz. Jadi setelah lulus nih Ustadz perjalanannya bagaimana bisa sampai di sini Ustadz? Alhamdulillah ketika saya lulus di Al-Furqon, kemudian dikasih kesempatan untuk mengabdi di sana. Oh, Masya Allah. Awalnya saya ditugaskan untuk jadi TU. Dulu ada madrasah diniyah kalau sore hari. Yang dulu mudirnya ketika itu Ustadz Anwari Ahmad. Saya bantu jadi TU-nya. Kemudian juga bantu ngajar di kelas, terutama kebanyakan saya setelah menikah diarahkan di kelas-kelas akhwat. Gitu. Oh berarti menikah di Gresik kok gitu? Menikahnya ya waktu masih di Gresik. Oh, karena saya tinggal di Gresik setelah lulus itu sampai tahun 2001. Oh 2001. Ya. 2001 saat masih di. Nah, baru 2001 kemudian saya pindah ke sini ke Jogja. Balik ke Jogja Ustadz ya. Ya. Mungkin ada family dulu Ustadz di Jogja sehingga bisa balik ke. Family nggak ada di Jogja. Nggak ada ya. Iya. Cuma karena saya sudah pernah merasakan tinggal di Jogja. Oh. Jadi kayaknya kerasan kalau di nyaman. Masya Allah. Hingga sampai sekarang ini Ustadz ya. Alhamdulillah kemudian ada ini Pondok Jamil Rahman buat kaplingan dan kemudian saya berinisiatif untuk tinggal di sini karena dalam rangka untuk berbakti sama orang tua. Karena orang tua tidak siap untuk tinggal di Al-Furqon. Lihat situasi alamnya seperti itu. Iya. Berarti dulu orang tua masih di Jambi. Orang tua masih di Jambi. Berarti sekarang masih di Jambi beliau? Udah di sini. Sama kami. Sejak tahun 2001 ketika kami pindah ke sini, beliau juga kita ajak pindah ke sini. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi perjalanan yang begitu panjang ya hingga akhirnya Ustadz
kembali untuk berdomisili lagi di Jogja. Memang kayak jodohnya di Jogja ya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz mungkin terakhir nih kita minta nasihat Ustadz. Kita ini sebagai tolaib ya, pelajar di sana, yang mana kita juga harus dituntut apapun kondisinya gitu loh Ustadz. Walaupun kondisi kita bilang kondisi sekarang ini berbeda jauh dengan kondisi Ustadz yang dahulu, yang tadi Ustadz sebutkan, minum aja itu harus ada perjuangan gitu loh. Nah sekarang ini para santri ini alhamdulillah semua Allah mudahkan lah ya. Cuman paling tidak ada semangat-semangat lain yang harus ditanamkan sehingga menjadi seorang santri yang benar-benar berguna bagi masyarakat setelah lulusnya Ustaz. Ada Ustaz istilahnya motivasi atau semangat untuk kami sehingga kami bisa istilahnya bermanfaat ke depannya untuk masyarakat Ustaz. Ya, kalau pesan saya buat para santri adalah agar mereka semuanya siap menghadapi segala kondisi. Karena tantangan di setiap zaman tentunya berbeda. Betul, Ya. betul, Ustaz. Kalau dulu tantangan kami santri-santri lama di Al-Furqan di situasi yang nggak nyaman secara alam, Benar. mungkin sekarang yang menjadi tantangan berat buat mereka adalah pengaruh dari kemajuan teknologi. Masya Ya, Allah, biasanya para santri kalau pulang kan mungkin Ya, buka ini buka ya, itu di benar, rumah. benar. Nah itu kadang membuat ada kesan kurang nyaman Iya, di iya. pondok, pengen Betul, pulang benar, atau benar. gimana gitu, males belajar misalnya. Nah itu mestinya harus dikesampingkan Benar, karena bagaimanapun juga mereka adalah harapan untuk generasi selanjutnya. Benar, Ustaz. Mungkin sekarang mereka masih anak-anak, tapi suatu ketika insya Allah akan menjadi rijalul ummah dan di generasi penerus dakwah salafiyah yang kita harapkan. Makanya di kesempatan ini mungkin tidak akan terulang kembali ya. Kesempatan untuk mencari ilmu. Benar, Kita yang sudah tua biasanya pengen balik menjadi muda lagi karena kalau sudah tua kesempatan belajar akan semakin menyempit karena banyaknya urusan. Ya. Para santri kan dikasih kesempatan full selama mungkin 24 jam bahkan untuk banyak-banyak mempelajari ilmu din yang itu kita harapkan untuk memberikan manfaat kepada generasi selanjutnya. Itu pesan untuk mereka para santri semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan yang begitu, poin yang penting yang saya garis bawahi bahwasanya ini nggak terulang, ya, ini nggak terulang dan ini kesempatan yang mungkin Allah berikan ini tidak semua orang ya Ustadz ya bisa dapat istilahnya Allah tuntun pada jalan insya Allah jalan yang hak dan kesempatan ini tidak berulang dan manfaatkan kesempatan ini untuk tetap bersemangat mencari ilmu walaupun mungkin tantangannya di zaman Ustadz dengan zaman kita sekarang ini sudah berbeda Ustadz ya. Iya. Jadi tetap semangat menjadi seorang santri yang kelak akan berguna bagi masyarakat. Gitu Ustadz ya? Iya. Oke. Insyaallah. Mungkin gitu aja Ustadz. Alhamdulillah kita terinspirasi dengan cerita dari Ustadz, termotivasi dengan nasihat Ustadz. Semoga hal ini bisa membawa manfaat juga untuk yang lain Ustadz ya. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah. Insyaallah. Baik, Mudah-mudahan. pemirsa Al-Furqan TV, demikian obrolan santai kami dengan Ustadz Abu Muhammad dari Bantul, Yogyakarta. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.